Halo, selamat malam. Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. 2 hari jelang berakhirnya pendaftaran, Gibran disebut belum mengundurkan diri sebagai kader PDI Perjuangan. Sementara Presiden Jokowi sudah merestui putranya masuk gelanggang. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat menyebut teman jadi lawan dan lawannya jadi banyak. Apakah ini artinya keluarga Jokowi akan pisah jalan dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024? Prabowo Gibran melenggang, PDI Perjuangan ditinggalkan. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya. Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto telah mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Bahkan Prabowo Subianto menyebut dirinya sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadikan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di kontestasi Pilpres 2024. pasti kita menyampaikan ya keinginan dari partai-partai dan usulan kita, dan beliau bilang ya terserah, Pak Wali kan sudah dewasa ya, kalau Pak Wali bersedia ya beliau pasti tidak menahan, kira-kira begitu. Saat dikonfirmasi, Presiden Joko Widodo mengaku dirinya mendukung semua bakal calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024. Jokowi menyebut 2 pasangan yang sudah mendaftar ke KPU, yakni Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin, sudah sangat cocok. Namun Jokowi tak menjawab saat ditanya sosok siapakah yang cocok mendampingi Prabowo Subianto. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Tanyakan ke koalisi. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah melakukan safari politik ke partai-partai Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto. Sabtu pagi, Gibran bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di rumah dinas di kawasan Widya Chandra. Tak lama berselang, Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu siang. Kedatangannya disambut oleh sejumlah kader muda Partai Golkar. Minggu pagi, Gibran menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kawasan Prapancaraya, Jakarta Selatan. Namun usai pertemuan tertutup itu, keduanya enggan memberikan keterangan. Sebelumnya, Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan saat diusung Partai Golkar menjadi bacawa pres pendamping Prabowo. PDIP nggak? Nanti aja lah ya. Jadi kesini atas restu dari PDIP nggak, Pak? Tapi kemarin kabarnya udah ketemu Mbak Puan. Sudah komunikasi ya. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan dirinya belum menerima surat pengunduran diri dari Gibran. Nggak apa-apa kan belum, baru diusulkan kan belum. Sudah koordinasi belum? Tanya dulu ke Mas Gibran, sudah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Saya nggak tahu, coba ditanya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menegaskan, keanggotaan Gibran Rakabuming Raka akan hilang secara otomatis jika mendaftar ke KPU sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Jadi kalau di PDI Perjuangan, kalau akhirnya dia berpindah ke sana, ya keanggotaan PDI Perjuangan pasti hilang. Baca Pres Prabowo Subianto pada Sabtu kemarin memastikan dirinya bersama Koalisi Indonesia Maju akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pekan ini bersama pasangannya. Saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya. Minggu depan kita pendaftaran ya. Bukan hari Minggu, minggu depan ya. Ya. Sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres, kepala daerah seperti Gibran bisa menjadi cawapres meski usianya belum mencapai 40 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Kami telah merangkum beberapa hasil survei elektabilitas pasangan Capres-Cawapres dan bagaimana sentimen masyarakat terhadap putusan dari Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang Gibran Rakabuming Raka melenggang di gelanggang Pilpres 2024. Saya akan tunjukkan yang pertama adalah ini elektabilitas pasangan Capres-Cawapres. Nah, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Ya. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Rifana. Oke, Mas Hanta, ini surveinya Poltreking ya, tapi periode 3 sampai 9 September. Silakan, Mas. Sebenarnya nanti saya akan sampaikan data yang lebih baru di Oktober. Oke. Ini memang di September, survei kita di 1.220 responden seluruh Indonesia, tatap muka ya. Nah, di sini angkanya sangat tipis sekali antara pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Meskipun pada saat itu kami masih membuat simulasi Prabowo Erick Thohir, Prabowo Kofifa, tapi ini yang paling relevan Prabowo Gibran. Selisihnya kita bisa perhatikan 0,9%. Artinya di dalam rentang margin of error, karena margin of error dari survei ini 2,9% plus minus. Jadi kalau dari data survei ini tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih unggul. Tapi bisa dilihat bahwa Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran imbang di data September, kemudian baru Anies Muhaimin 18%, yang undecided-nya sekitar 19,3%. Saya izin menyampaikan data di Oktober. Ini hasil survei bulan Oktober bulan ya? Oktober, data terakhir kita ambil pada tanggal 19 Oktober, mungkin datanya mirip dengan beberapa lembaga survei 3 hari yang setelah lainnya. putusan MK berarti? Iya, itu Prabowo Gibran di angka 33,3%. Prabowo Gibran 33,3%. Ya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu di 27,3%. 27,3%. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 18,0%. Tidak tahu tidak jawabnya 21,4%. Kalau diperhatikan meskipun sedikit, tidak tahu tidak jawabnya naik sedikit, Anies relatif masih stabil atau stuck di angkanya. Kemudian Prabowo Gibran relatif ada kenaikan tapi tidak terlalu Sekitar signifikan. 3% ya? Iya, 30,7 ya, kenaikan 3%. Kemudian Ganjar Mahfud ada penurunan sedikit juga. Penurunannya sekitar? Iya, sekitar 3 sampai 4%. Itu Oke. kalau dibedah sedikit di cross tabulasi di provinsi, memang di Jawa Tengah ada kenaikan di pasangan Prabowo Gibran dan ada sedikit penurunan di Ganjar Mahfud. Kemudian di Jawa Timur begitu juga tapi sangat tipis, mereka imbang. Di Jawa Tengah ada kenaikan di Prabowo Gibran. Di Jawa Barat itu memang ada potensi sedikit penurunan di pasangan Prabowo Gibran. Tapi tidak ada indikasi belum terlalu kuat bergeser ke Anies Muhaimin meskipun ada potensi. Jadi itu kalau dilihat tren pergerakannya sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan dari September sampai dengan Oktober. Karena ini sebelum keputusan MK, sebelum diumumkan capres-cawapresnya. Sementara yang data terakhir saya sampaikan setelah keputusan MK dan sehari sebelum Pak Prabowo mengumumkan, 2 hari sebelum Pak Prabowo mengumumkan cawapresnya Mas Gibran. Oke, tapi ini surveinya berarti pada saat Prabowo Gibran masih digadang-gadang ya. Digadang-gadang, betul sekali. Masih lagi panas-panasnya, tapi belum ada putusan MK. Ini betul. angkanya udah 30,7%. Jadi kesimpulannya dengan bergabungnya Prabowo Gibran ini, apakah kemudian Mas Gibran tidak mengurangi angkanya Pak Prabowo, tapi malah justru menambah? Kalau dari data yang kita dapat per hari ini ya, kita kan tidak tahu perkembangan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu respon publiknya, itu belum ada penurunan. Potensinya ada. Tetapi kalau kita perhatikan, seperti saya katakan tadi ke Rifana, kalau diperhatikan ada potensi Gibran bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo. Dia ada potensi melentingkan
elektabilitas, tapi di saat yang sama ada potensi mendegradasi. Kalau dilihat dari provinsi di basis-basis Pak Jokowi relatif kuat, yang bisa menjadi basisnya PD Perjuangan, Pak Jokowi dulunya, seperti Jawa Tengah, terutama sebagian Jawa Timur, NTT dan sebagainya, itu ada potensi penurunan. Yang terancam adalah Mas Ganjar, sedikit ada ancaman penurunan. Karena itu basisnya Pak Jokowi, dan di situ ada migrasi sedikit ke pemilih Pak Prabowo Gibran. Tetapi sebaliknya, pemilih Pak Prabowo yang di 2019 yang lalu, sekarang yang masih cukup setia, cukup tinggi di 2024, ada potensi juga pengurangan, misalnya di Jawa Barat. Kemudian meskipun perlu diukur ya perkembangan, ini kita belum lihat sejauh mana signifikansi dari pergeseran itu, tapi di beberapa wilayah Pak Prabowo juga punya potensi, seperti saya katakan. Jadi Mas Gibran itu tetap punya dua, seperti pisau bermata dua. Dia bisa melentingkan, memberikan dampak elektoral mendongkrak Pak Prabowo, tapi kalau tidak bisa ada strategi untuk solusi mitigasi politik, kalau ada isu-isu negatif bisa sebaliknya mendegradasi pasangan Prabowo Gibran. Tapi dari data sementara tidak turun. Dari data sementara tidak turun, tapi tadi saya perhatikan bahwa di Ada survei kenaikan bulan di margin Oktober error. tidak tahu atau tidak jawabnya undecided-nya menjadi naik ya Mas ya, sekitar 21%. Artinya betul. masyarakat ada yang swing masih voters menunggu, nih, betul, masih menunggu. bergeser kepada yang belum menentukan pilihan. Saya lihat slide berikutnya. Ini adalah saya yang bacakan ya Mas ya, simulasi pasangan capres-cawapres sebagai pembanding LSI ya. surveinya Lembaga Survei Indonesia melalui metodenya adalah survei telepon, ini 16 sampai 18 Oktober 2023, berarti tepat pada saat putusan MK dibacakan ini. Surveinya dilakukan pasangan Prabowo Gibran di 35,9%, kemudian Ganjar dengan Mahfud MD di 26,1%, Anies dan juga Muhaimin di 19,6%, yang tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters ada di 18,3%. Tidak banyak jauh berbeda ya Mas ya, dengan mirip. hasilnya Ganjar dari Mahfud poll kita tracking. di 27%, Anies Muhaimin 18%, cuma Prabowo Gibrannya kita 33, di sini 35. Kita selisih sekitar 6%, kalau di sini lebih jauh lagi selisihnya sekitar 9%. Baik, ini sekali lagi masih belum tahu karena undecided-nya atau tidak tahu tidak jawabnya di 18,3% ini relatif tinggi berarti ya Mas. Kita lihat slide selanjutnya. Saya akan tunjukkan bagaimana respon publik terhadap putusan MK terhadap batas usia capres dan juga cawapres yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka sekaligus adik ipar dari Presiden Jokowi. Pada saat itu putusan MK dibacakan pada tanggal 16 Oktober dan ini survei dari LSI atau Lembaga Survei Indonesia dilaksanakan 16 sampai 18 Oktober 2023. Bagaimana publik melihatnya terhadap putusan MK ini? Ternyata yang setuju 46%, yang sangat setuju di 48,3% ya, yang kurang atau tidak setuju di 39,3%, yang sangat tidak setuju di 42,7%. Sementara tidak tahu atau tidak jawab di 14,7% dan ini 9%. Jadi kalau kita lihat di sini, yang tahu terhadap putusan MK hanya 37,2%, yang tidak tahu ada di 62,8%. Ini mungkin yang membuat elektabilitasnya Pak Prabowo tidak turun ya, malah naik mungkin ya, karena sebetulnya masyarakat 62,8% tidak mengetahui apa sih sebetulnya putusan MK terhadap batas usia capres dan juga cawapres yang membuat ataupun memberikan tiket kepada Gibran Rakabuming Raka bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu tadi beberapa hasil survei yang sudah dikompil oleh tim Litbang CNN Indonesia. Nanti kita akan bahas karena memang sudah ada keputusan resmi dari Koalisi Indonesia Maju mengusung pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Mereka bisa melenggang ke gelanggang Pilpres. Bagaimana nasib PDI Perjuangan? Apakah ini menjadi titik nadir hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi? Nanti kita akan bahas dengan narasumber saya yang ada di studio. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya. Minggu depan sudah pendaftaran. Kalau dia sudah terdaftar resmi di KPU, otomatis keanggotaan PDI Perjuangan itu hilang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. 2 hari jelang berakhirnya pendaftaran, Gibran disebut belum mengundurkan diri sebagai kader PDI Perjuangan. Sementara Presiden Jokowi sudah merestui putranya masuk gelanggang Pilpres 2024. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat menyebut teman jadi lawan dan lawan jadi banyak. Apakah ini artinya keluarga Presiden Jokowi akan pisah jalan dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024? Prabowo Gibran melenggang, PDI Perjuangan ditinggalkan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu, masih bersama dengan Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia, ada Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam, Bang Rey. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Selamat malam, Mas Ciko Hakim. Ada juga Ketua DPD Partai Gerindra, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Dari tadi sibuk nih, teleponnya bunyi terus nih. Nggak tahu siapa yang telepon Pak Prabowo mungkin ya. Ada juga Ketua Bapilu Pilpres Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Selamat malam, Pak Maman. Malam, Mbak. Dan bergabung seperti biasanya melalui sambungan virtual, ada Badan Eksekutif Mahasiswa dari Udayana Bali. Ini saya selalu happy kalau misalnya teman-teman dari Udayana, karena teman-teman dari Udayana selalu kritis, selalu sering banget pertanyaan-pertanyaannya ini langsung straight to the point begitu ya. Nanti teman-teman bisa bertanya, mengungkapkan keprihatinan juga boleh, mengungkapkan pendapat juga boleh, silakan. Nanti kita berikan kesempatan, oke? Saya mau langsung saja, saya mau ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, kemarin tepatnya tadi malam ya, deklarasi Koalisi Indonesia Maju mengusung Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka resmi dilakukan. Pertanyaan saya, deklarasi itu mendadak dilakukan dan tanpa kehadirannya Mas Gibran Rakabuming Raka ini menjadi tidak lazim ketika pasangan capres-cawapres nggak bersama ketika deklarasi. Kenapa? Itu kan keputusan ada pada pimpinan ketua umum, bukan pada penganten. Pengantennya kan sebelumnya sudah ditanya, kira-kira bersedia nggak Mas Maman gitu. Kecuali Mama bilang nggak bersedia, nggak kita bahas lah. Karena kita tahu yang bersangkutan bersedia dan usulan itu juga disampaikan oleh semua pimpinan partai politik, tidak mesti dan memang tidak dihadirkan malam itu Mas Gibran. Nanti pada waktunya akan dihadirkan pada deklarasi maupun pada pendaftaran KPU. Oke. Memang pasangan pengantin ataupun pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden tidak ditampilkan. Tapi kan kalau misalnya akad, ibaratnya tadi malam itu kan akad ya. Akadnya kenapa nggak ditampilkan ini? Ini kan kemudian menjadi pertanyaan di publik. Deklarasinya udah mendadak, tiba-tiba. Kemudian cawapresnya nggak ada. Bukan mendadak, itu kan waktu kita kan memanfaatkan waktu yang ada. Ngumpulin ketua umum itu kan, yang ngumpulin ketua umum kan juga bukan pekerjaan mudah. 8 partai ketua umum, sekjen dan jajarannya. Jadi ketika kumpul, disepakati, ya sudah diputuskan saja situ. Teman-teman media juga kan pengen dengar, masa ngumpul-ngumpul aja nggak ada informasi. Informasi apa yang ditunggu? Siapa cawapres Pak Prabowo? Ini disampaikan oleh Pak Prabowo bersama pimpinan partai politik lainnya bahwa pimpinan Koalisi Indonesia Maju sudah sepakat mengusung Mas Gibran sebagai cawapres mendampingi Bapak Prabowo. Selesai, jangan dimasalahin Mas Gibran yang nggak ada, memang nggak diundang. Tapi itu menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa kemudian Mas Gibrannya nggak hadir? Apakah kemudian ada kekhawatiran akan ada manuver-manuver politik sehingga harus cepat-cepat tadi malam dideklarasikan secara mendadak tanpa kehadiran Mas Gibran? Nggak ada manuver-manuver, semua ini kan proses ini berjalan ya, seiring dengan aspirasi masyarakat, relawan, apa yang menjadi harapan, keinginan, keputusan partai-partai politik termasuk Golkar, sudah Rapimnas. Di Gerindra sendiri kan sebetulnya juga sepakat juga di Gerindra juga kan diserahkan kepada Pak Prabowo untuk memutuskan. Dan tadi kami juga Rapimnas untuk menguatkan dan memastikan dukungan dan kesiapan menjemput kemenangan 2004-2009. Oke, kalau memang nggak ada apa-apa lah kalau menurut Partai Gerindra, menurut Bang Riza, tapi Mas Gibran Rakabuming Raka kan masih statusnya adalah kader dari PDI Perjuangan. Komunikasinya antara Gerindra dengan PDI Perjuangan seperti apa? Karena kan ini kader orang, kemudian diambil begitu saja, kemudian dijadikan cawapres. Nggak ada diambil begitu saja. Di hubung pertama ya di Indonesia ini politik kita ini cair ya. Kita biasa ya di pilkada ini saya dengan Mas Maman berhadapan. Biasa.
Di pilkada tempat lain bersamaan, biasa. Ya. Di pilpres kami bersama dengan Ibu Mega pasangan calon, berikutnya kita kemudian dengan Pak Jokowi justru berkompetisi. Sekarang malah berdampingan dengan Mas Gibran, anak yang dulu Pak Prabowo berkompetisi dengan Pak Jokowi. Ini biasa. Yang penting semua punya niat baik, komitmen yang sama untuk membangun bangsa. Ini satu politik Indonesia yang sangat baik. Kami menghormati. Di kader-kader kami juga banyak. Tiba-tiba sudah lama dibesarkan, ya kan, menjadi kepala daerah, menjadi wakil, menjadi wali kota, bupati, gubernur, menjadi dan lain sebagainya. Tiba-tiba pindah, kita hormati, itu hak masing-masing. Kita nggak pernah protes, nggak pernah menyalahkan. Jadi bagi Gerindra itu nggak masalah ya. Kemudian kalau misalnya ada satu tokoh yang masih menjadi kader partai lain, bukan kemudian itu diambil menjadi cawapres. Poin saya karena di Gerindra juga sering mengalami itu. Poin saya di politik Indonesia itu sangat cair, kita saling menghormati satu sama lain. Di Partai Ini bagian Gerindra, dari menghormati nih, mengambil kader partai lain bagian dari menghormati. Kita bukan mengambil kader partai lain. Mbak Nana, kan bukan itu. Masih kader, belum poinnya diri, bukan nanti itu. saya mau tanya Itu nih. kan masalah internal Mas Gibran dengan PDIP. Kita hormati. Mas Gibran sudah sampaikan bahwa beliau sudah ketemu dengan PDIP, dengan Mbak Puan, sudah menyampaikan keinginannya, ingin ikut kontestasi Pilpres. Itu kita hormati, sudah baik loh. Ini anak cerdas, ya, anak baik, kemudian santun, berprestasi. Saya yakin akan menjadi wakil presiden 2024. Itu nanti rakyat yang menentukan. Karena tadi Anda sudah katakan ya bahwa Mas Gibran sudah pamitan. Apakah pamitan saja cukup? Karena kader partai harusnya mengundurkan diri. Gerindra merasa kalau misalnya kadernya mau loncat harus mengundurkan diri nggak? Atau pamitan aja cukup? Itu kan mekanisme di internal partai. Kita hormati, itu kita hormati antara Mas Gibran dengan PDIP. Pilihannya ada 3, saya bahas tadi Mas Maman. 1, bisa saja Mas Gibran mengundurkan diri. Bisa saja PDIP mengambil keputusan. Yang ketiga? Yang ketiga bisa saja dibiarkan seperti itu, kita nggak tahu. Tapi Gerindra tanya pengamat lah. Ya? Jangan tanya saya, tanya pengamat. Kalau saya nanti subjektif. Enggak, sebentar. Kalau saya nanti subjektif. Gerindra nggak masalah ya. Bagi kalau Partai Mas Gibran Gerindra tetap berada di PDI Perjuangan, kemudian jadi cawapresnya Pak Prabowo, itu nggak masalah ya? Nggak ada masalah bagi kami. Itu keputusan ada pada Mas Gibran. Yang penting Mas Gibrannya ya. Mau kader PDI Perjuangan nggak apa-apa. Di partai mana itu hak. Nggak ada masalah. Masa kita mengintervensi Mas Gibran? Baik, saya putarkan. Udah dewasa. Ya, saya putarkan pernyataannya Mbak Puan Maharani nih. Kita dengarkan sama-sama. Pengunduran diri, Mbak. Nggak ada sama sekali. Tapi sikap PDIP gimana, Mbak? Nggak apa-apa kan belum, baru diusulkan kan belum akan. Menyatakan akan menindaklanjuti sama Pak Prabowo. Ya sudah koordinasi belum? Tanya dulu ke Mas Gibran, sudah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Saya nggak tahu, coba ditanya. Jadi kalau di PDI Perjuangan, kalau akhirnya dia berpindah ke sana, ya keanggotaan PDI Perjuangan pasti hilang. Ya. Dan kalau dia sudah terdaftar resmi di KPU, otomatis keanggotaan PDI Perjuangan itu hilang. Lakukan hal yang sama. Itu tadi pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan juga Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Tadi Mbak Puan mengatakan bahwa belum mengundurkan diri ya, karena memang belum pasti, jadi baru pamitan saja. Sementara kalau dari Dewan Kehormatan PDI Perjuangan mengatakan bahwa ketika dicalonkan oleh partai lain berarti otomatis akan dikeluarkan begitu dari PDI Perjuangan. Saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, tadi dari Gerindra mengatakan nggak masalah kalau misalnya memang Mas Gibran tetap menjadi kader PDI Perjuangan dan maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Buat PDI Perjuangan itu masalah nggak? Kan lumayan itu kadernya dua. Kadernya dua-duanya satu capres, Mas Ganjar, satunya cawapres loh. Mas Gibran, itu kan keuntungan elektoral sebenarnya untuk PDI Perjuangan. Tidak pernah ada presiden seperti itu di PDI Perjuangan. Itu yang saya bisa katakan. Tapi kita kembali ke soal fenomena pindah-pindah partai. Jadi nggak bisa itu ya? Atau bajak-membajak partai, membajak-membajak calon hanya untuk sekedar tiket. Itu udah biasa. Dan di PDI Perjuangan ini bukan hal pertama yang terjadi. Kisruh ataupun gonjang-ganjing ini juga tidak begitu menimbulkan kontraksi yang besar di internal partai. Jadi kita di PDI Perjuangan maupun di TPN Ganjar Mahfud itu fokus tetap bagaimana caranya memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Masalah Gibran silahkan dia menentukan pilihannya, ya kan. Kalau secara etika tentunya dia harus mengundurkan diri, dan karena memang seperti saya katakan tadi belum ada presidennya kita menaruh 2 calon dengan embel-embel
partai PDI Perjuangan. Jadi nggak bisa ya untuk PDI Perjuangan ketika ada kader yang, karena dulu di Golkar Selama ada Pak Yusuf ini Kalla belum bisa pernah tuh. ada presiden itu, dan saya rasa Selama ini belum ada presiden itu, apakah kemudian bisa ada presiden kalau ada negosiasi politik yang terjadi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Saya terus terang nggak melihat itu ke depan, ya kita mesti fokus ke yang sekarang aja. Jadi itu nggak mungkin terjadi ya? Terbuka nggak kemungkinan itu, Mas Ciko? Saya nggak melihat itu sih. Jadi nggak melihat itu artinya nggak ada ya? Kalau misalnya nanti Mas Gibran nggak mengundurkan diri, apakah kemudian PDI Perjuangan akan melakukan tindakan tegas, memecat? Kita lihat nanti dah semuanya. Kita lihat nanti bagaimana 1-2 hari ini. Kan 1-2 hari dalam politik itu berasa setahun dalam kehidupan normal. Kita lihat ya nanti itu gimana nih PDI Perjuangan kayak ragu-ragu nih untuk memberikan tindakan tegas kepada bukan ragu-ragu, karena kita tidak menaruh ini sebagai sesuatu yang secara sangat khusus. Tidak menaruh perhatian khusus karena itu tadi tidak menimbulkan gonjang-ganjing atau kontraksi besar. Masa nggak menimbulkan gonjang-ganjing sampai dibahas sama Mbak Puan, Dewan Kehormatan sampai bicara, ini semua orang udah kan bicara. Ditanya, jadi bicara lah. Iya kan, ditanya sama wartawan masa nggak jawab gitu. Di suasana kebatinan PDI Perjuangan bener, sama sekali tidak ada. Saya baca itu di grup WA-nya kok, pada komen-komennya juga ada. Mungkin grup WA yang lain yang saya ada ya, jadi di grup WA saya nggak ada itu. Jadi benar-benar ini perhatian kita tetap khusus dan terstruktur untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi tertutup peluang Mas Gibran bisa maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo dengan tetap ber-KTA PDI Perjuangan. Itu selama ini belum ada presiden seperti itu. Selama ini belum ada presiden itu, tapi kan politik cair kita nggak tahu negosiasi politiknya ya. Tapi PDI Perjuangan terkesan kalem, kemudian cool saja menanggapi soal Mas Gibran jadi cawapres, bahkan seperti ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas ya. Kenapa ya PDI Perjuangan bersikap kalem saja menanggapi ini? Kalem itu ketika saya katakan tadi bahwa tidak ada gonjang-ganjing yang berlebihan di internal partai. Dan yang kedua, saya tidak setuju dengan kata ragu-ragu. Ini masalah waktu aja kan. Waktunya kita melihat masih ada waktu 1-2 hari ini bagaimana Mas Gibran akan menyikapi ini, apakah dia akan mengundurkan diri atau yang lainnya begitu. Menyikapi ini artinya apakah masih ada proses komunikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan Mas Gibran? Enggak juga, tapi kan masalah... Untuk melobi Mas Gibran, berubah pikiran. Karena Mas Gibrannya sendiri belum menjawab mau apa enggak nih. Sampai saat ini belum ada jawaban keluar dari mulutnya Mas Gibran. Enggak ada itu, saya bisa pastikan kalau lobby-lobby enggak ada. Enggak ada lobby-lobby, jadi artinya pintu komunikasi sudah tertutup ya antara PDI Perjuangan dengan Mas Gibran? Tertutup sih enggak, kita menunggu, kita pasif, kita menunggu sang calon ini apakah dia akan menerima atau dia akan mendaftarkan diri atau tidak. Kalau misalnya nanti Mas Gibran menolak, masih diterima nggak sama PDI Perjuangan? Ya kita lihat nanti aja lah. Jangan berandai-andai lah. Kan kadernya, salah satu kader partai. Itu urusan rapat di Dewan Pimpinan Pusat. Jadi menunggu pendaftaran di KPU tanggal 25 Oktober besok, hari Rabu. Jadi begitu nanti hari Rabu 25 Oktober baru DPP PDI Perjuangan akan mengambil sikap. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Oke, Bang Maman, Golkar, saya mau tanya ya, karena kan kemarin beberapa hari sempat ada isu Mas Gibran Rakabuming Raka ini maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo, tapi tiketnya menjadi kader Golkar. Terus kemudian tiba-tiba nggak jadi. Kenapa Mas? Karena kabarnya yang kami dengar Mas Gibran pengennya majunya independen. Karena merasa habis keluar dari PDI Perjuangan jangan langsung masuk Golkar lah. Jadi majunya independen aja atau maju tanpa partai. Nggak ada sih, biasa aja. Ya gini, pertama saya mau bilang dulu nih, merespon tadi kan 2 pertanyaan buat Gerindra dan PDI. Ini konsekuensi dari sistem pemilu yang sekarang kita anut. Apa konsekuensinya? Hari ini publik ataupun si calon A, calon B, bisa saja ada di partai A, besok di partai B, besok di partai C. Artinya dari sisi itu fenomena ini bukanlah fenomena yang baru, ini fenomena yang memang biasa saja terjadi, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun di pusat. Itu dulu yang pertama ya. Jadi bagi kita melihatnya bukan sesuatu yang terlalu bagaimana. Lalu yang kedua menjawab pertanyaan Mbak Nana terkait mengenai positioning Partai Golkar. Dari awal keberadaan Partai Golkar kan sebelum keputusan MK kita bulat mendukung Pak Erlangga Hartarto. Namun memang pasca keputusan MK itu merubah konstelasi pasti. Kenapa? Karena yang tadi awalnya kandidat itu hanya 3 berdasarkan syarat administrasi kan bertambah menjadi 4. Nah, konsekuensi dari Partai Golkar bergabung di Koalisi Indonesia Maju, konsekuensinya pasti Golkar tidak bisa lagi berpikir tentang posisi diri Partai Golkar. Golkar harus melihat kepentingan Gerindra, Golkar harus berpikir tentang kepentingan PAN dan kepentingan Demokrat. Artinya kepentingan kebersamaan koalisi ini. Makanya timbullah figur yang memang kita anggap berdasarkan
realitas kondisi di dalam koalisi yang relatif bisa diterima oleh semua partai. Itu adalah Mas Gibran. Oke. Jadi posisi Partai Golkar ya demi untuk kepentingan yang lebih besar dan Pak Erlangga juga melihatnya dan itu direspon secara dari perasaan Pak Prabowo juga luar biasa dan kita juga sempat lumayan terharu sekali karena memang mau tidak mau kan ada pengorbanan yang harus kita ambil demi kepentingan yang lebih besar lagi. Kepentingan yang lebih besar adalah menjaga keutuhan koalisi. Kepentingan kebersamaan dalam konteks untuk memenangkan. Karena begini, kita lihat Mbak, ini sebetulnya ada fenomena zaman. Pasca masuknya Demokrat ke dalam koalisi Indonesia Maju, lalu ini sebetulnya ada sisi positif yang kalau bahasa saya kita dapat jackpot luar biasa. Apa sisi positifnya? Jackpotnya gini, Demokrat merepresentasikan pemerintahan Pak SBY. 10 tahun Pak SBY. Lalu hari ini 9 tahun kepemerintahan Pak Jokowi terrepresentasikan oleh Gibran. Kita berharap terjadi sebuah rekonsiliasi. Jadi menteri-menteri di koalisinya Pak Prabowo itu nggak merepresentasikan ini ya, pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi harus anaknya ya yang merepresentasikan itu. Begini, terrepresentasikan tapi dalam konteks simbolisasi itu yang bisa mewakili adalah figur Gibran. Namun kita setuju bahwa pasti ada pertanyaan publik. Loh, beginilah, begitulah segala macam. Suka ataupun tidak suka, Gibran telah melalui sebuah proses election di daerahnya dia. Artinya itu menjadi sebuah catatan modal di internal Partai Golkar. Nah maka dari itu ya itulah akhir keputusan kita ambil Mas Gibran. Tapi yang kami dengar kenapa Golkar sangat mendorong Mas Gibran untuk keutuhan koalisi karena peluangnya Pak Erick Thohir pada saat itu menguat. Jadi daripada Pak Erick Thohir yang jadi lebih baik Golkar mendorong Gibran. Itu hanya perasaan yang Mbak Nana. Tapi itu informasi yang kami dapatkan. Jadi Golkar adalah partai yang sangat mendorong Gibran karena itu. Itu spekulasi yang terlalu jauh. Karena bagi kita hari ini yang kita butuhkan adalah rekonsiliasi secara menyeluruh dan kita melihat figur simbolisasi itu ada Mas Gibran. Jadi bagi kita lebih kepada itu. Dan akhirnya Mbak, itu kita mau nggak mau kita harus kan ini Golkar pada posisi yang mengalah nih untuk kepentingan yang lebih. Tapi sebagai partai besar saya nggak bisa ya memikirkan ataupun melihat bahwa sebagai partai besar, partai pemenang pemilu nomor 2 begitu ya, Partai Golkar bisa tidak mendapatkan insentif apa-apa. Ini insentifnya apa buat Golkar ketika kemudian mengusung Mas Gibran? Insentifnya apa? Pertanyaan begini, bagi kami Partai Golkar, insentif itu sebetulnya sudah kita siapkan dari 4 tahun sebelumnya dengan konsolidasi partai. Jadi kalau dilihat di koalisi Indonesia Maju ini, mohon maaf ya tanpa bermaksud mengecilkan partai yang lain. Saya pikir masing-masing sudah melakukan proses konsolidasi mekanisme di internalnya. Partai Golkar kan hari ini adalah partai yang mungkin salah satu, mungkin Gerindra juga, yang kita sudah terbentuk struktur sampai tingkat desa. Jadi bagi kita, skenario apapun sebetulnya Golkar siap. Karena kita sudah punya infrastruktur sampai tingkat bawah. Gitu. Jadi bagi kita, keputusan apapun nanti yang akan terjadi, posisionnya Partai Golkar adalah pada posisi siap. Kalau misalnya pada posisi siap, kenapa bertarung pada saat itu mendorong Pak Erlangga maju sebagai capres ataupun cawapres? Kan strukturnya udah siap, berarti nggak butuh insentif dong. Sama aja dong Mbak, yang namanya partai mengusulkan kader terbaiknya emang salah, emang dosa. Ya kalau bahwa memang setelah kita usulkan ternyata demi kepentingan ada beberapa situasi ya kita mau nggak mau kita realistis. Tapi ada upaya ya dari Golkar supaya Mas Gibran ini bisa masuk menjadi kader Golkar. Masa nggak ada upaya itu, nggak ada harapan itu? Kalau saya bilang upaya, mungkin sebetulnya bukan upaya. Harapan masa nggak ada? Kita menyerahkan semuanya kepada seorang Gibran. Karena begini, bagi kita hak konstitusi dan hak pribadinya seorang Gibran, dia mau memutuskan masuk Partai Golkar kah, masuk Partai Gerindra kah, atau kembali ke PDIP kah. Jadi bagi kita itu kita serahkan kepada Gibran. Ini Golkar pasrah banget kayak. Namun kalau misalnya Gibran bersedia masuk ke Partai Golkar, terbuka kita. Baik. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, apa yang membuat ya partai-partai di koalisi Indonesia Maju pengusungnya Pak Prabowo ini tampak pasrah begitu saja, ikhlas begitu menerima kedatangannya Mas Gibran menjadi cawapres dan mereka tidak dapatkan insentif elektoral? Apakah karena memang ada campur tangannya Pak Jokowi, karena memang faktor Gibran ini anaknya Pak Jokowi, makanya mereka partai-partai koalisi ini ya menerima aja begitu aja? Ya mungkin dua-duanya ada. Kita nggak tahu, meskipun yang nomor saya nggak tahu, nggak ada data-datanya di saya. Tapi bahwa Gibran itu membawa Pak Jokowi itu saya kira fix.
Nah, itu yang membuat kemudian partai-partai koalisi ini menerima Gibran dengan apa adanya. Sebab dari elektoral, nanti mungkin Anda bisa mengatakan Erik jauh lebih baik dari Gibran. Boleh nggak saya tambahkan lagi sedikit? Kalau tadi bicara konteksnya insentif elektoral, itu sebetulnya udah terhadap partai ya. Contoh kasus misalnya Nasdem dengan mengusung Mas Anies, secara insentif elektoral terhadap partai kan tidak sesignifikan dengan elektoralnya Mas Anies. Artinya apa? Itu dua hal yang berbeda bagi kami. Banyak contoh kasus kok. Jadi yang mau saya bilang sama Mbak Nana, insentif elektoral kandidat terhadap partai itu dua hal yang berbeda. Karena tergantung dari apa? Tergantung dari mesin partai, tergantung dari caleg, dan tergantung dari kerja-kerja politik 4 bulan ke depan. Oke. Saya mau ke Bang Rey lagi. Silakan Bang Rey. Di mana lagi tadi itu? Ya makanya. Ya tadi bahwa ada campur tangan, bahwa Gibran membawa Pak Jokowi. Iya, itu saya kira udah sulit lah untuk dinafikan itu. Ya, sebab kalau perhitungannya elektoral, ya Erick Thohir dong. Kalau perhitungannya isi tas, ya Erick Thohir dong. Ya kan? Kalau perhitungannya kedekatan dengan salah satu tokoh keagamaan, lagi-lagi Erick Thohir dong. Gitu kan? Kalau pendekatannya elit politik, ya kan, pengalaman macam-macam, ya Erick Thohir dong. Tapi kalau pendekatannya Pak Jokowi, ya Gibran. Gitu. Jadi memang partai-partai ini kemudian pasrah, tidak bisa menolak permintaan dari saya Pak kan selalu Jokowi. mengatakan begini loh. Jadi ada gini loh, saya selalu mengatakan ada 4 unsur ya pertimbangan yang nampaknya bakal abadi untuk memilih calon presiden wakil presiden. Apa? 1, elektabilitas. 2, isi tas. Ketiga, kedekatan dengan ormas-ormas keagamaan khususnya NU dan Muhammadiyah. Yang keempat adalah soal apakah ia bagian dari elit partai politik atau tidak. Erlangga saya kira dapat 1 dari 3 varian ini. Apa? Ya dia elit partai politik. Isi tas? Isi tas nggak tahu saya, tanya Maman. Yang kedua, dia nggak punya elektabilitas kan. Dia juga bukan dekat dengan organisasi. Jadi ya keluar, kan kira-kira begitu. Siapa lagi nih yang dekat? Erick Thohir. Elektabilitas oke. Isi tas oke. Dengan dekat dengan NU oke. Keempat, bukan bagian. Jadi dia nggak punya nih. Nah, siapa lagi? Hopipa, sama kan. Elektabilitas oke. Kemudian isi tas mungkin tidak ada, dekat dengan NU. Yang keempat ini bukan nggak ikut. Kalau Gibran? Nah ternyata yang dari 4 ini varian kelima yang paling menentukan, yang tentatif. Namanya maunya Pak Jokowi apa? Nah kelihatan kalau maunya Pak Jokowi adalah Gibran, kan kira-kira gitu. Dan itulah yang menjadi menurut saya dasar pertimbangan semua. Karena Gibran diusung oleh Pak Jokowi. Nah apakah ada unsur campur tangan Pak Jokowi? Itu saya tidak tahu. Tapi bahwa dugaan saya bahwa Gibran dipilih karena faktor Jokowi itu kuat. Jadi memang koalisinya Pak Prabowo, terutama Pak Prabowo ini ya membutuhkan endorsement 100% dari Pak Jokowi. Makanya enggak. Kalau menggait anaknya Pak Jokowi. Kalau endorsement itu kan udah dibuktikan. Jadi Pak Prabowo dipasangkan dengan Gibran nggak lebih tinggi kalau dipasangkan dengan Erick Thohir, gitu loh. Jadi itu kita membacanya wajah Erick Thohir sebenarnya jauh lebih dekat dilihat oleh publik ke Pak Jokowi dibanding Gibran sendiri. Itu kan bacaannya. Tapi hasil survei Mas Hanta sama LSI ternyata membuktikan pasangan Pak Prabowo Gibran itu 35,9. Ganjar Mahfud turun 26,1. Bukan, kita nggak ini lagi bahas. Iya nanti dulu. Artinya apa? Artinya kehadiran Mas Gibran, LSI juga begini 35, 25, 18. Jauh. Artinya apa? Artinya kehadiran Mas Gibran ya itu memberikan nilai tambah bagi pasangan Bapak Prabowo. Jangan dihitung seolah-olah karena Pak Jokowi. Sudah selesai belum? Ya. Itu oke kan? Tapi ketika dipasangkan dengan Gibran dengan pola yang sama, Erick Thohir tetap lebih tinggi. Jadi Prabowo Erick Thohir jauh lebih tinggi dibandingin Prabowo Gibran. Iya itu kan minggu-minggu ini. Kenapa? Karena karena Erick Thohir kan sudah lebih awal digadang-gadang. Kalau Gibran ini kan di injury time. Kita akan lihat coba 2 minggu ke depan. Pasti berbeda 1 bulan ke depan. Ya kita nggak bicara. Kalau survei itu nggak berbicara masa depan. Betul. Kita berbicara yang dipotret sekarang. Betul. Ketika kita mengambil keputusan berdasarkan survei memotretnya kembali itu.
Kecuali Anda memutuskan masa depan tanpa survei ini, is okay. Kalau begitu jangan lagi bicara survei dong. Bukan, jangan lagi bicara bahwa ketika pasangan calon soal dia bawa kok melalui survei ini. Loh, kalau Anda bicara survei. Bung Rey, bukan begitu maksud saya. Mas Gibran ini baru masuk sudah mendapat nilai yang tinggi. Beda dengan Mas Erik, dengan Mbak Kofifa, Pak Mahfud yang sebelum-sebelumnya sudah digadang-gadang. Tentu itu beda elektoralnya. Jadi waktu dia masuk itu baru, dia dapat segitu. Luar biasa. Nah, itu kan sama dengan mengatakan kalau Erik ditetapkan, boleh jadi lebih tinggi dari itu juga. Kalau berbicara tentang masa boleh depan. jadi tidak. Oh, boleh jadi tidak. Iya dong. Itu kan sama juga dengan mengatakan. Kita lihat survei bulan depan. Sama dengan mengatakan boleh jadi juga itu lebih tidak naik. Oke, itu yang bisa mengukur statistik, Bang Riza. Nanti kita tanya nih. Buktinya dalam berapa hari ada peningkatan yang signifikan. Berarti hadirnya Mas Gibran sebagai wapres memberikan elektoral yang luar biasa. Iya, sama seperti kalau dia memilih Erick Thohir juga memberi efek elektoral yang luar biasa. Oke, jadi menurut Bang Rey ini memang pemilihannya Mas Gibran memang fix keinginannya Pak Jokowi ya? Kan saya udah mengatakan kalau elektoral ada di Erick. Dengan menyampingkan faktor-faktor tadi, ya ini memang faktor keinginan Pak Jokowi. Ada 4 yang menurut saya berlaku universal. Yang 4 ini sebetulnya lebih banyak diakumulasi oleh Erik ketimbang Gibran. Satu-satunya penjelas Gibran itu dipilih karena ada faktor kelima. Soal faktor Pak Jokowi. Atau mungkin faktor itu tadi Golkar sebagai partai yang cukup besar mendukung Pak Prabowo menolak kehadiran Erick Thohir. Saya nggak tahu. Dan Demokrat juga mungkin resisten terhadap Erick Thohir. Jadi ada 2 partai koalisi yang kemudian menolak. Jadi titik komprominya di Gibran. Kali yang menolak. Enggak, makanya kita tanya, itu informasi yang kita dapatkan. Oke, saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, tadi dikatakan ya oleh Bang Rey bahwa memang terpilihnya Mas Gibran memang faktor keinginannya Pak Jokowi. PDI Perjuangan juga merasakan itu enggak? Masalah keinginan nama bukan kan yang paling tahu Pak Jokowi itu sendiri ya, yang paling tahu apakah ada cawe-cawenya dia di balik ini semua kan yang paling tahu dia sendiri dan orang-orang yang dicawe-cawenya. Tapi kami tidak melihat sampai ke situ. Tapi justru masih percaya sampai di titik ini PDI Perjuangan masih percaya bahwa ini Pak Jokowi bukan keinginannya Pak Jokowi, anaknya maju cawapres. Ini bukan soal percaya nggak percaya. Nanti kan kita akan lihat sendiri pelan-pelan. Nah, tapi yang paling kita syukuri justru dengan kejadian ini ada yang kita syukuri lah dari sekian hal yang kita sayangkan. Ada yang kita syukuri bahwa ini mengukuhkan kembali pasangan Ganjar Mahfud sebagai pasangan yang paling anti KKN, khususnya di N-nya, nepotisme. Tapi ini bukan berarti pandangan kita, ini pandangan masyarakat. Enggak, ini berarti pasangan Prabowo. Ini pandangan masyarakat sesuai dengan survei Litbang Kompas yang saya dapat tadi siang, bahwa 60% mengatakan bahwa politik dinasti dan mereka tidak menyetujui ini. Nah, itu udah menggambarkan. Karena narasi yang sekarang digaungkan oleh PDI Perjuangan adalah anti nepotisme. Artinya PDI Perjuangan sedang merasa lawan politiknya melakukan politik nepotisme. Masa sih? Makanya saya tanya ke Bang Ciko, itu kan di saya narasi kembalikan lagi narasi di mana. Nah, saya sendiri sebagai jubir belum pernah menarasikan hal-hal seperti itu ya kan. Saya hanya melihat apa animo masyarakat, apa dari survei-survei itu yang mengatakan pandangan masyarakat setelah terjadinya putusan MK yang kebetulan ketua MK-nya adalah adik iparnya Pak Jokowi. Ya, itu aja. Jadi PDI Perjuangan, saya mau tanya sebagai kader PDI Perjuangan masih percaya nggak bahwa Pak Jokowi mendukung Ganjar? Ini bukan masalah percaya nggak percaya. Ya kita silakan tanyakan sendiri ke beliau. Nah, tapi kalau kita bicara soal sejarah, tidak ada yang kurang satupun apa yang telah PDI Perjuangan berikan kepada Pak Jokowi, Bu Iriana dan keluarganya. Ya, seperti pencalonan Gibran, juga dapat banyak dari Pak Jokowi. Ya, kan? Ya kita lihat. Jadi ada narasi apa nih? Narasi playing victim yang sedang dimainkan? Nggak ada playing victim. Kita lihat aja lah bagaimana alurnya, bagaimana nanti sikap Gibran 1-2 hari ini. Oke, ini PDI Perjuangan masih cool, masih kalem. Saya adalah soal Gibrannya ini, ya kan, yang bersangkutan resmi dilamar dan yang bersangkutan memang secara formal belum mengucapkan saya belum ikut. Menjawab, ya. belum menjawab. Tapi dengan hadirnya dia di Mimnas Golkar, bla 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 bla, hampir 90% dia mau jadi calon wakil presiden. Tapi Golkar repot, Gerindra repot, PDI repot karena nggak jelas sikapnya mau di mana posisinya. Itu sebetulnya gitu. Nah, sekarang orang PDI nggak dicabut tuh. Golkar nggak masukkan ke Golkar. Nah, tanya Gibrannya aja deh. Kenapa? Jadi ada apa nih? Anda melihat ada kegalauan dari nggak ngerti aku. Mestinya Gibrannya yang ditanya. Gibran, Anda mau apa sebenarnya? Mau keluar dari PDI, masuk ke Golkar atau enggak? Atau mau Anda di dalam kita dengarkan dia pengennya majunya tanpa partai dulu setelah keluar dari PDI Perjuangan, independen. Dia mau jadi independen. Kalau dia kan artinya dia keluar dari PDI Perjuangan. Iya.
Menunggu dipecat mungkin. Nggak tahu aku. Yang saya mau katakan itu tanya dong Gibrannya. Kan kata Bung Riza tadi, Gibran ini orang dewasa, mandiri, cerdas, bla bla. Masa memutuskan dia nggak keluar dari partainya sampai sekarang nggak? Jadi bikin rapat semuanya. Itu kan kesantunan Mas Gibran, ya kan. Dia ini kan baru ketemu satu kali. Kesantunan pamit dengan Mbak Puan. Sudah bagus pamit. Kesantunan itu kalau Anda menyelesaikan masa kerja dulu di wali kota. Oke, kesantunan itu adalah menyatakan sikap dengan tegas bahwa saya mau maju dan oleh karena itu mohon maaf saya keluar dari partai. Pak Jokowi itu jadi gubernur belum selesai, maju capres boleh. Apa mau dibilang tidak santun? Ternyata berprestasi. Itulah makanya. Itu makanya kita koreksi. Apanya dikoreksi? Pola-pola yang seperti ini kita koreksi dong. Bukan berarti kemudian dibiarkan. Pak Jokowi belum selesai. Tidak ada aturan. Orang naik kelas harus selesai. Saya wali kota dulu selesai baru boleh gubernur. Gubernur selesai baru presiden. Nggak ada aturan begitu. Kalau bergantung pada elektabilitas, prestasinya. Nanti rakyat akan menilai. Kalau Anda berbicara santun tuh nggak ada aturan tertulis. Santun itu nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Itu nggak ada aturannya. Kalau Anda bicara lagi aturannya, itu tidak berbicara kesantunan. Kita berbicara boleh nggak boleh, itu aturan. Kalau santun itu adalah nilai baik atau buruk dalam pandangan masyarakat yang berkembang tanpa itu ditulis gitu. Ya ternyata Mas Gibran santun dan baik. Ya nanti tolong bedakan antara aturan dan santun dulu deh. Saya nanti mau nanya ke Mas Hanta. Mas Hanta, Anda 1 minggu sebelum putusan MK dibacakan oleh Ketua MK Pak Anwar Usman, Anda diminta untuk menghadap ke Presiden Jokowi mempresentasikan hasil survei ya. Kita ingin tahu apakah kemudian Pak Jokowi sempat bertanya soal sentimen publik terhadap pasangan Prabowo Gibran, tapi jangan dijawab dulu Mas Hanta, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ini lebih rame ketika break ya. Oke, saya akan langsung lagi ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi sebelum break saya sudah tanya bahwa 1 minggu sebelum putusan MK dibacakan oleh Ketua MK Pak Anwar Usman, Anda sempat diundang oleh Presiden Jokowi ke istana untuk mempresentasikan hasil surveinya Poltreking ya. Saya ingin tanya, apakah kemudian di situ Pak Jokowi sempat bertanya juga terkait dengan sentimen publik terhadap pasangan Prabowo Gibran? Enggak, sebenarnya begini, survei Poltreking itu kan disampaikan ke publik. Lalu mungkin perlu pendalaman seperti dulu di DKI, survei Poltreking juga saya diminta oleh Mas Anies. Mas Anies pernah mendengarkan pemaparan lebih dalam tentang survei Poltreking. Mungkin Gerindra juga tahu. Begitu juga Mas Ganjar bisa cek pernah mendengar pemaparan tentang lebih dalam survei Poltreking. Termasuk Pak Prabowo mungkin bisa dicek. Nah, ketika Pak Presiden melihat perkembangan, kemudian juga minta pendalaman, ya saya sampaikan data persis yang disampaikan kepada publik. Saya mau tanya satu. Gitu. Ada nggak kira-kira yang disampaikan kepada publik yang berbeda atau bertambah dari? Saya kira nggak ada pembahasan lebih dalam ya, saya hanya fokus di data kita. Tapi yang menarik gini Rifana, menurut saya ada kekuatan kekuatan Gibran yang tidak bisa dipungkiri. Dia punya kekuatan dari sisi akseptabilitas di semua partai. Artinya tadi solusi akseptabilitasnya tinggi, Erick Thohir kalah yang tadi Bang Ray Rangkuti juga katakan. Jadi menjadi solusi memecah kebekuan di internal koalisi itu selesai itu. Yang kedua ada potensi di pemilih Pak Jokowi yang tadinya cukup banyak ke Mas Ganjar itu yang mau disasar, beralih dikapitalisasi. Yang ketiga juga dari sisi kita tahu Pak Jokowi kan untuk mendapatkan faktor Jokowi efek, beliau ada presiden yang sedang menjabat, jejaring kekuasaan, fitur-fitur kekuasaan juga jejaring mesin elektoral kan bisa dioptimalkan. Tapi itu yang mungkin disasar oleh Pak Prabowo. Tapi di luar itu menurut saya Pak Prabowo juga ingin tahu kan pengaruh telunjuk Pak Jokowi, ingin mengikat telunjuk Pak Jokowi, jangan geser-geser lagi. Kalau sudah Mas Gibran nggak mungkin geser-geser kode-kodenya beda, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua kalau belum tentu.
Kalau ini, masa mau geser sudah Mas Gibran Ya jadi mana wakil? tahu beliau pidato, Mas, kalau nanti terpilih jadi presiden loh. Kita nggak tahu kan. Tapi ada potensi saya kira yang harus diantisipasi dengan Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, juga ada menyimpan potensi sebaliknya. Dari sisi pemilih Pak Prabowo yang 2019 yang lalu, itu ada potensi ya, meskipun perlu diukur. Misalnya kecewa di Jawa Barat, di Banten dan sebagainya. Karena itu harus disiapkan strategi itu oleh koalisi. Dan hasil survei Poltreking menunjukkan ada penurunan ya? Di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Tapi terkonversi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi bertambah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi yang kedua, di Banten juga beliau naik. Pak Prabowo naik di Banten. Betul. Yang kedua juga perhatikan dari sisi potensi ini, kontraksi politik ketegangan dengan PD Perjuangan, dengan partai-partai koalisi di luar koalisi Indonesia Maju, itu bisa terkonsolidasi, mendelegitimasi dan citra Pak Jokowi itu bisa. Tapi sepanjang Pak Jokowi tidak melanggar konstitusi. Tapi ada faktor lain. Dan satu lagi, citra Pak Jokowi harus ada mitigasi politik kalau isu politik dinasti dan sebagainya eskalasinya naik. Tapi kalau sepanjang itu, nah ini saya ingin jawab pertanyaan itu. Mungkin Pak Jokowi sudah mengukur mitigasi politiknya siap. Kayaknya respon ini tidak terlalu naik eskalasinya. Kedua, mungkin PD Perjuangan nggak sampai menarik menterinya keluar dari koalisi, bahkan isu sampai mendelegitimasi Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi berhitung efek negatifnya bisa diantisipasi sehingga peluang itu diambil. Mungkin itu ditambah kebutuhan Pak Prabowo, tapi saya setuju memang ada preferensi Pak Jokowi lebih kuat, ditambah lagi Pak Prabowo juga punya kebutuhan. Ada faktor lain yang belum disampaikan Mas Hanta. Apa itu? Mas Gibran ini mewakili generasi muda, 56% kurang lebih pemilih. Ya. Dan kita lihat di beberapa negara di Bang Rizal, di negara-negara lain nggak ada anak muda yang anaknya presiden. Ada 38, 37, banyak anak presiden, banyak. Amerika anak presiden. Anak muda, di India anak presiden. Nanti sebentar. Mas, saya sampaikan dulu. Jadi maksud saya, faktor Gibran dipilih, salah satunya adalah anak muda yang berprestasi, punya pengalaman, mewakili kelompok muda yang santun, yang baik. Dan ternyata anak muda itu yang baik itu Riza gitu loh. Pengalaman gitu loh. Saya harapannya beda, ini beda. Kalau Riza saya tahu dari dia anak muda yang berprestasi, yang santun, yang baik, yang cerdas, dan prestasi luar biasa. Yang cerdas, siapa yang meragukan kecerdasannya Riza? 2023 generasi Z maupun milenial ini generasi yang berbeda dengan anak-anak muda ketika kita masih muda. Generasi yang ini tidak suka diasosiasikan dengan nama orang tua. Generasi yang ingin menjadi dirinya self-made. Banyak dari mereka yang bukan berasal dari anak siapa menjadi milioner di usia sekian. Jadi mereka bukan generasi yang senang dengan nepotisme. Gitu, yang senang dengan dikatrol oleh orang tuanya untuk menjadi sesuatu. Jadi saya rasa ini sangat menarik kalau kita bicara soal Gen Z. Bahkan mungkin Pak Mahfud lebih disukai Gen Z daripada seorang Gibran. Itu kesimpulan dari mana itu? Kesimpulan dari cara dia gini, Pak Mahfud tuh orang yang berani. Gen Z itu senang orang yang berani. Gen Z itu senang orang yang senang mendobrak. Gen Z itu suka orang yang anti korupsi. Dan itu lebih banyak pembuktiannya karena Pak Mahfud sendiri sudah punya pengalaman yang sekian lama. Dan Pak Mahfud adalah from zero to hero. Dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan anak pejabat dan apa-apa, dan dia bisa. Ini kita baru bicara Pak Mahfud, belum Pak Ganjar lagi. Saya mau tambah. Bahkan Gen Z akan lebih suka lagi. Saya mau tambah ya, salah satu mengapa generasi Z itu senang dengan Pak Prabowo itu karena ketegasan. Itulah sebabnya saya katakan. Dan itu diimbangi oleh Pak Mahfud. Bisa diimbangin nggak? Ciri artinya di beberapa tokoh ini karena anak-anak muda itu senang dengan ketegasan. Ada mereka melihat ada di Pak Prabowo dan oleh karena itu mereka milih Pak Prabowo. Gitu. Itulah sebabnya saya katakan, Bung Gibran, Anda tampil dong ke depan, maunya apa? Sebab kalau Anda mau ngusung anak muda itu mau yang tegas-tegas gitu loh kira-kira tuh. Rifana, sedikit. Silakan. Tadi Bang Maman mau nyampein. Gini, saya mau tambahkan. Ini mungkin merespon karena lagi bahas anak muda ya. Justru saya sempat berpikir gini, saya juga awalnya sempat kaget sosok Gibran ini muncul menjadi cawapres. Tapi setelah saya berpikir, dari perspektif saya sebagai anak muda yang saya berproses dari bawah ya, dari nol. Justru ini sebetulnya momentum seluruh anak muda di Indonesia. Apa momentumnya? Anak-anak muda di Indonesia, adik-adik kita yang ada di BEM, di semua lapisan, bukan hanya di dalam panggung politik, dunia profesionalisme segala macam, harus menjadikan Gibran sebagai momentum untuk dijadikan batu loncatan
agar ke depan terjadi percepatan regenerasi kepemimpinan. Oke. Gibranlah simbolisasinya. Kenapa? Kalau saya malah melihatnya, apabila nanti Gibran terpilih di 2024, itu akan ada terjadi potong generasi dan percepatan tuh, di semua lini. Contoh, kepala dinas saja misalnya di level kabupaten itu harus umur 40-an, 50-an. Ya. Tetapi dengan adanya Gibran ini akan terjadi percepatan. Betul, percepatan itu bisa terjadi Bang Maman, tapi prosesnya bagaimana? Karena itu Gini, prosesnya yang Mbak kemudian Nana, menjadi begini, ini yang tadi sorotan bahwa saya prosesnya tidak setuju. melalui proses yang benar. Itu hanya 1 dari Gini ya, 250 juta. saya setuju bahwa ada perdebatan pro dan kontra terhadap seorang Gibran. Saya setuju, tidak usah lagi kita perdebatkan. Anak muda yang lainnya nggak ada ya di Yang ingin antara... saya sampaikan adalah kepada semua anak muda, justru kalau memang kita setuju dengan isu percepatan dan pemberian kesempatan kepada anak muda di seluruh Indonesia, jadikan Gibran sebagai alat kita. Itulah makanya saya sebutkan tadi Nana. Saya sangat senang kalau tiba-tiba Golkar mengatakan calon presiden kami adalah Maman yang anak muda. Prestasinya ini. Lepas apakah Maman akan terpilih atau tidak, tapi keberanian Golkar untuk mengusung Maman sebagai calon presiden adalah ikon penting bagi anak muda untuk memotivasi mereka. Maman bukan siapa-siapa. Ini saya senang nih. Dia datang dari arus bawah. Makasih banget Mas. Dan kira-kira gitu. Ketimbang Anda mengatakan, oh ini memang dia anak presiden layak. Tapi kan kalau Maman yang bukan karena anak presiden. Gini Mas Ray. Banyak Saya setuju Mas Ray. figur. Saya 100% nih. Saya setuju. Makasih banget. Nah, ini sebetulnya salah satu contoh kasus yang nanti ke depan akan terjadi diskusi. Jadi dialektika ke depan ini akan diisi dengan, oh kita punya wakil presiden umur 36 tahun. Tapi melalui proses yang? Iya. Prosesnya gimana saya mau untuk bilang mencapai ke Mbak Nana situ? dulu, kita tidak usah memperdebatkan itu. Tapi kita harus lihat bahwa begitu Nggak banyak. bisa dong kita nggak memperdebatkan Nah, gini. proses. Karena Anak muda itu harus tapi yang berproses. harus kita lihat adalah bahwa akan banyak sekali anak-anak muda di seluruh Indonesia yang mendapatkan kemanfaatan dari figur seorang Gibran. Bagaimana Anda bisa memastikan itu? Alatnya adalah Apa kepastiannya? Apa jaminan? Narasinya, contoh misalnya gue, sederhana ini jadi bahan bercandaan kita. Oh ke depan gue akan bilang, gue cukup mumpuni kok, gue punya anak muda, wakil presiden kita 36 tahun. Berarti kalau kita mau bicara tentang alat kelengkapan Dewan di DPR RI, di panggung menteri, di panggung misalnya aparatur sipil negara, di birokrasi, di usaha, di profesionalisme. Itulah Bung Maman mengatakan, akan terjadi mestinya Bung percepatan. Maman. Kenapa harus Gibran? Jadi lepas apakah banyak Maman faktor yang dipilih harus atau dilihat. tidak. Tapi dicatat oleh sejarah Kembali lagi. pernah ada anak muda jadi calon wakil presiden. Betul, maka tadi Itu saya loh bilang kira-kira. setuju. Kalau dari satu sudut pandang, Iya. tapi ingat Dan politik itu tidak sangat bisa hanya indah, dilihat Bung Maman. satu Karena tambah orang satu akan sama belajar dengan figur dua. Anda. Banyak faktor. Oh ternyata Bung Maman sebagai itu contoh, bukan siapa-siapa. sebagai contoh kita Dia bicara datang tentang dari kemerdekaan keluarga Republik biasa saja. Indonesia. Dan sebagainya. Kenapa figur Soekarno yang diambil untuk bicara di garda terdepan? Karena Soekarno adalah seorang orator. Figur itu, jadi simbolisasi itu yang mau kita ambil. Soekarno melalui proses, Bang Maman. Kita tahu Dan bahwa bukan hari anak ini siapa-siapa. Gibran punya kelebihan dan Lagi-lagi kekurangan. saya berharap Bung Maman Tapi yang tampil. Gibran punya bisa bukan menjadi orang simbolisasi untuk Persoalannya Bung Maman. Bure. Persoalannya sebagai anak Bapak-bapak ya, saya mau kenapa Anda putarkan. tidak berani mengajukan diri sebagai Oke, calon sebentar. presiden? Pertanyaan saya sederhana Pak Maman. Kalau misalnya Mas Gibran bukan anaknya Pak Jokowi, bisa jadi wapres? Bisa jadi cawapres? Saya harus bilang dulu kepada Mbak Nana, hari ini bagi Langsung saya, saja dijawab. saya mau bilang dulu, kita hari ini bicara simbolisasi yang ingin kita jadikan sebagai panggung pendobrak percepatan regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Hari ini kesepakatan Anda nggak dan menjawab tantangan pertanyaan zaman hari saya. ini ada pada sosok Gibran. Oke, Anda nggak menjawab pertanyaan Jadi saya. Kalau suka Gibran ataupun bukan tidak anaknya suka. Pak Jokowi, Dan bisa dia nggak dapat tidak jawab kesempatan? Kenapa Bisa nggak dapat tidak? tiket? Nana, kenapa tidak? Saya ingin jawab, Burek. Kata siapa dia tidak tegas? Kata siapa Gibran tidak? Dia kalem, santun, cerdas, berprestasi, tapi juga tegas, juga berani. Lihat pekerjaan-pekerjaan yang di Oke, pekerjaan Bang- ada di wali ya, kota Ya, oke. Solo. Sederhana Dia tegas, aja, Bung berani Rizal. Saya mau mengganti, putarkan. berani Sederhana memecat. aja pertanyaannya. Kemudian prestasi, pertumbuhan Pertanyaannya, ekonomi Bung di masa Rizal, Gibran dari satu. Bentar, Mas Bung apakah Rey. Anda mau Bung jadi Rey. calon presiden atau tidak? Satu. Bung Rey, tunggu sebentar. Apakah Anda mau tetap jadi anggota PDI atau tidak? Apakah Anda mau masuk salah satu partai di antara koalisi itu atau tidak? Itu pertanyaan yang amat sederhana yang sampai hari ini kita belum dengar jawabannya. Pada waktu Ya, akan diputuskan. Bagi Oke, saya saya mau sederhana. Sebentar. Tidak mesti harus Bapak-bapak, sekarang. saya akan putarkan Itu akan ya. segera diputuskan. Bapak-bapak, saya akan putarkan pernyataan Presiden Jokowi dulu dan sekarang menanggapi anaknya maju sebagai cawapres. Ada perbedaan komentar dari Pak Jokowi, kita dengarkan sama-sama. Oh, ini gampang kita jawab nih.
Hah? Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, ada inkonsistensi ya dari sikapnya Pak Jokowi ini. Tadi pernyataan pertama disampaikan bulan Mei 2023. Masih di tahun ini belum ada putusan MK, tapi isu Prabowo Gibran sudah mencuat. Jadi pada bulan Mei 2023 Pak Jokowi bilang bahwa anaknya masih umurnya belum cukup. Yang kedua baru 2 tahun jadi wali kota. Terus kemudian begitu ada putusan MK, saya sebagai orang tua bisanya merestui. Anda melihat ada inkonsistensi sikapnya Pak Jokowi nggak? Pastinya kita kalau melihat apa cuplikan di situ ya terus terang aja sangat inkonsisten apalagi dalam rentang waktu yang masih hitungan bulan ya. Jadi ya kita kembalikan lagi lah ke masyarakat biar masyarakat yang menilai lah semua apa yang terjadi ini hari-hari ini. Inkonsistensinya sikapnya Pak Jokowi ini membuat PDI Perjuangan merasa terhianati nggak? Nggak sejauh itu, kita belum pernah membahas bahwa ini soal khianat dan lain-lain. Kami hanya mengukur bagaimana apa yang telah kami pernah berikan kepada Pak Jokowi dan keluarga dan mengukur apa yang sudah diberikan PDI Perjuangan kepada keluarga Pak Jokowi, merasa terhianati dong, merasa kecewa. Oh gitu dong. Ya kalau begitu ya. Ya kalau bisa dibilang begitu mungkin begitu, tapi kami jadi tidak pernah kecewa pasti dong. Ada rasa kecewa. Ini kan manusiawi ya, kita kecewaan. Tapi kembali lagi ada fenomena nggak sampai segitu. Tapi ada fenomena yang tadi dibilang bahwa ini fenomena biasa, kita tidak melihat dia presiden atau Gibran adalah anak seorang presiden, fenomena biasa di mana dalam kontestasi pemilu, partai membajak kader lain atau kader tersebut secara sukarela pindah ke partai lain untuk mendapatkan tiket. Oke, tapi sebentar. Tapi ini membuat hubungan, tadi kan Anda mengatakan bahwa kecewa itu udah pasti, berarti kan ada kekecewaan atas inkonsistensi. Wajar lah, aneh kalau saya jawab nggak ada kekecewaan, itu aneh. Jadi dengan kekecewaan itu, hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi? Masih baik-baik saja. Biasa kita berkawan ada kecewa-kecewa biasa. Oke, masih baik-baik saja. Saya putarkan ya pernyataan berikut ini. Pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, kita dengarkan sama-sama. Putar lagi. Yang selama ini bersama kita, kok bisa nggak sama kita lagi? Dan kita selalu berpikir, iya nggak ya? Kadang-kadang hatinya mengatakan, enggak mungkin. Itu mungkin hanya bisa-bisanya media saja. Namun kemudian pikiran kita mengatakan, loh, tapi kok terus-terusan begini? Iya nggak ya? Ternyata iya. Nah, apakah kemudian kalau seperti itu hati kita gampang? Kalau memang saudara, keluarga dan teman kita tidak bersama kita, kemudian hati kita gampang, hati kita berubah, kita takut, kita berani lawan, tetap semangat, memenangkan Ganjar Mahfud, tidak akan berubah. Ganjar Mahfud. Mas Ciko, ini teman dan keluarga yang sudah tidak bersama itu suara kekecewaan kayaknya. Ya kan tadi saya bilang. Itu siapa itu ditujukan ke keluarganya Pak Jokowi? Aneh kalau kita tidak ada rasa kekecewaan. Ditujukan kepada siapa? Keluarga Pak Jokowi? Bisa jadi begitu. Tapi kan tadi poinnya adalah bukan itu. Poin dari speech tadi sebenarnya bukan soal kekecewaan. Poin dari speech tadi adalah apapun yang terjadi kita masih fokus mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu poinnya. Tapi bukan poin soal kekecewaan. Teman dan keluarga sudah tidak lagi suka bersama. Mancing-mancing yang nggak ada di dia kasih lihat TV tapi isinya nggak sesuai juga dengan serangan kamu. Tadi kan disampaikan bahwa teman dan keluarga sudah tidak lagi bersama. Itu maksudnya siapa? Ya Pak,
Pasti yang tidak lagi bersama. Ya yang sedang tidak lagi bersama siapa? Ya kira-kira siapa? Oke, itu jawab dong. Ya, kamu aja yang jawab. Kamu sebetulnya lebih tahu dari kita. Oke, berarti saya asumsikan benar ya bahwa teman dan keluarga yang tidak lagi bersama adalah keluarganya Pak Jokowi. Tapi poin dari speech tadi kamu salah menayangkan itu. Poinnya adalah kita tetap bersama Ganjar apapun yang terjadi. Yang seperti saya katakan di awal bahwa fokus dari TPN dan PDI Perjuangan adalah memenangkan Ganjar dan Mahfud. Udah. Kalau merujuk saya ingin merespon ya. Tadi kan sekarang belakangan dibilang ada nepotisme ya. Kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Jokowi yang pertama dan sesudahnya terjadi perbedaan. Justru yang pertama itu jelas menunjukkan bahwa tidak ada nepotisme. Tidak ada. Faktor nepotisme itu tidak berhenti Pak Jokowi. Ada kakak ipar, ada ipar Pak Jokowi menjadi ketua MK. Panjang Pak. Sebentar. Bukan di situ. Apalagi bicara MK. Jadi jelas di situ tidak ada. Kelihatan sekali tidak ada Pak Jokowi yang mendorong Gibran anaknya menjadi cawapres, tidak ada. Kemudian kenapa akhirnya menjadi cawapres? Karena partai-partai koalisi melihat mendorong ada banyak faktor. Tadi partai A mendorong si B, partai C mendorong si D dan seterusnya. Kemudian inilah faktor yang dapat diterima oleh semua kepentingan partai politik. Itu dari sisi partai. Di sisi lain berprestasi, anak muda, elektabilitas. Kemudian prestasinya. Nanti kampanyenya belum masuk ini. Itu juga Maman bisa kalau itu. Sebentar. Saya mau ke Mas Hanta. Dengan tadi ya pernyataannya Mbak Puan Maharani bahwa ada teman dan juga keluarga yang sudah tidak lagi bersama. Kemudian teman dan keluarga jadi lawannya jadi banyak. Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebentar Bang Rey, saya lagi nanya nih ke Bang Mas Hanta. Jadi apakah kemudian hubungan antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi dan hubungan antara PD Perjuangan dengan partai-partai di koalisinya Pak Prabowo ini akan eskalasinya meningkat ya? Tergantung masing-masing meresponnya terkait dengan posisi Gibran. Misalnya secara administratif normatifnya kan kedua-duanya bilang bahwa Mas Gibran sudah datang ke Mbak Puan. Mbak Puan juga bilang sudah pernah ketemu. Tapi kan tidak ada surat pengunduran diri resminya, tidak ada. Jadi itu belum clear sebenarnya, satu itu. Yang kedua, ini yang paling penting, dua-duanya kan dua koalisi ini kan orang-orang cerdas semua, mengatur pertarungan, merebut persepsi publik. Ini soal membangun persepsi publik. Siapa yang duluan? Kalau kemudian misalnya PD Perjuangan memecat Gibran, nah itu kan dengan masyarakat kita yang melodramatik senang sekali itu. Kesan terzolimi, dapat poin. Atau sebaliknya, Gibran langsung meninggalkan, pergi ke Golkar, lalu ini yang ditinggalkan. Nah itu soal persepsi juga saya kira yang sedang dibangun, sangat berhati-hati. Ya, yang ketiga saya kira dari sisi politiknya, dinamika politiknya. Memang betul tadi Pak JK, tapi beda kan Golkar dengan PD Perjuangan. Saya kira PD Perjuangan tidak pada posisi mau main dua kaki. Ya udah satu jadi capres, satu cawapres yang menang, kita tetap menang. Saya kira enggak. Nah jadi yang paling ditunggu publik adalah respon PD Perjuangan. Kalau respon Pak Jokowi kan udah jelas, orang tua merestui dan seterusnya. Gibran seperti apa, ya kita tunggu PD Perjuangan. Ada dua responnya ini. Apakah tetap dengan cara moderat seperti yang kita lihat 1-2 hari kalem, itu seperti tanda petik perang dingin yang akan kita lihat. Ya, dinamikanya seperti tadi sindir, kode-kode politik dan sebagainya itu seperti yang kita Demokrat lihat. Dengan PD Perjuangan atau yang kedua, sebagian orang melihat ini akan jadi perang Bharatayuddha, akan perang bubat luar biasa. Saya kira mungkin tidak ya. Belum ada tanda-tandanya. Kemudian PD Perjuangan menarik menterinya keluar dari koalisi konferensi pers, kami menyatakan keluar dari pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira kecil kemungkinan. PD Perjuangan juga cerdas. Jadi saya kira ini saling tunggu saja dinamikanya, hubungannya kalau ditanya apakah terganggu, ya pasti terganggu. Tapi jangan lupa bisa jadi setelah pemilu dia berteman lagi nanti. Karena politik itu cair. Saya mau ke Bang Maman. Bang Maman, apakah kemudian di koalisi pendukungnya Pak Prabowo, terutama Partai Golkar, ada kekhawatiran bahwa eskalasi hubungan antara Golkar dengan PDI Perjuangan dan dengan Pak Prabowo juga akan meningkat begitu? Kekhawatiran kita ke arah situ saya kayaknya nggak ada, Mbak Nana. Jadi bagi kita semua ini udah relatif dewasa lah ya, melihat ini adalah bagian dari sebuah dinamika politik. Namun justru yang akan kita lihat akan terjadi sebuah pergerakan eskalasi anak-anak muda untuk memanfaatkan Gibran sebagai sebuah simbol untuk mendorong terjadinya percepatan regenerasi anak muda. Loh, itu satu. Yang kedua justru saya juga sekalian ingin memberikan penyadaran kepada adik-adik saya. Jadikan Gibran sebagai alat kalian untuk mendorong terjadinya proses regenerasi kepemimpinan di Indonesia ini. Justru makanya ini ada adik-adik saya di Udayana, saya mau mengajak itu semua kepada mereka. Manfaatkan Gibran ini. Saya terakhir ya, saya kemarin sudah melakukan wawancara dengan Menko Polhukam sekaligus bakal cawapres
Mas Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, di situ saya menanyakan apakah kemudian tidak ada kekhawatiran penggunaan infrastruktur, PJ kepala daerah, alat negara untuk memenangkan pasangan tertentu. Saya akan putarkan dulu ini. Misalnya nanti putranya Pak Jokowi maju sebagai cawapres, Bapak siap nggak menghadapi? Menghadapi siapa? Iya, menghadapi putranya Pak Jokowi. Ya siap lah, siapa aja. Oke. Yang senior aja saya siap. Yang junior juga siap. Nggak ada keraguan Pak bahwa nanti infrastruktur akan dipakai untuk memenangkan putra presiden, alat negara, PJ kepala daerah untuk diarahkan. Bapak nggak ada kekhawatiran itu? Saya enggak khawatir. Kalau itu dilakukan saya akan Menko Polhukam. Ya saya tidak. Tapi bagaimana Bapak kan kontestan juga, bagaimana memastikan pemilu bisa berlangsung? Kan sementara Bapak kontestan itu pada juga saat nih, wasit jadi pemain nih Pak. Iya enggak apa-apa, menurut undang-undang boleh. Kalau Anda berpikir setiap pemain lalu tidak boleh menjadi pejabat, itu negara bisa kosong kan. Oke, Bang Riza, itu tadi ada kekhawatiran abuse of power, penggunaan alat negara untuk memenangkan calon Anda karena anak presiden masuk ke dalam gelanggang. Kenapa itu dituduhkan kepada kami? Ya? Sebelumnya kami 2 kali, Pak Jokowi 2 kali berkompetisi dengan Pak Prabowo. Kami tidak berpikiran seperti itu. Kami hormati Pak Jokowi sebagai presiden yang netral, ya, yang independen, berada di semua pihak. Ya. Sekalipun Pak Jokowi juga maju sebagai capres. Jadi Anda bisa menjamin ya tidak ada penggunaan alat negara, infrastruktur, PJ kepala daerah diarahkan. Justru Pak Jokowi kali ini di akhir masa jabatannya ingin menentukan netralitas, independensinya, prestasinya. Dia ingin soft landing. Tidak mungkin dirusak oleh hal-hal seperti ini. Baik. Ini bukan hanya kekhawatiran di kubunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sebetulnya di kubu Anda juga ada kekhawatiran karena posisinya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Jadi wasit jadi pemain juga. Bagaimana kemudian memberikan jaminan bahwa tidak ada infrastruktur dan juga pengerahan dari alat negara untuk memenangkan paslon Anda? Jujur dalam pemilu ini, menghadapi pemilu ini saya sedikit optimis ya. Cukup optimis bahwa ini akan berbeda dari pemilu-pemilu yang lain. Kita punya pengalaman yang buruk jujur aja kita punya pengalaman yang buruk. Kita terlalu runcing perbedaan yang terjadi ya kan, bahkan sikut-sikutannya lebih daripada yang seharusnya dilakukan. Dari mulai pilkada, dari mulai pemilu, pilpres. Nah, saya melihat ada yang akan terjadi adalah pertarungan ide dan gagasan. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Tapi jaminan dari paslon Anda bahwa tidak akan menggunakan itu karena Menko Polhukam juga loh. Ya, tapi kan ini anak presiden. Kalau kita mau bicara ini Menko Polhukam, yang satu anak presiden. Itu nggak akan selesai kita membicarakan soal kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi saya yakin, saya masih mempunyai kepercayaan yang besar pada Pak Jokowi ya kan sebagai seorang negarawan. Begitu apalagi pada Pak Mahfud yang sudah kita pilih sebagai cawapres. Baik. Bagaimana tanggapan dari generasi milenials dan juga Gen Z? Teman-teman mahasiswa melihat tadi apakah yang disampaikan oleh Bang Maman dari Golkar ini bisa meyakinkan para pemilih atau justru sebaliknya menjadi backfire? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya. Minggu depan sudah pendaftaran. Kalau dia sudah terdaftar resmi di KPU, otomatis keanggotaan PDI Perjuangan itu hilang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Langsung saja kita bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dari Udayana Bali. Silakan teman-teman dari Udayana, siapa dulu yang mau menyampaikan pendapat atau tadi Anda percaya nggak apa yang disampaikan oleh Bang Maman dari Golkar ini bahwa ini adalah saatnya anak muda mengambil kesempatan begitu ya, tapi dengan cara yang mungkin dipertanyakan, silakan. Pakai ditambahin di pertanyaan. Silakan Dimas.
Ibu Tubagus Rizky sama? Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, langsung yuk. Oke, baik. Mbak Rifana dan juga Pak lainnya. Oke, jadi saat ini perkenalkan saya Permanegara selaku Ketua BEM Universitas Udayana. Pertama, saya ingin menyatakan bahwasanya memang hari ini kita lihat tampaknya ada kendala komunikasi ya. Ke Rizky dulu mungkin. Rizky, silakan. Ya, Rizky. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nana. Mohon maaf, rekan saya mungkin kehilangan sinyal. Bagi saya, tentunya saya ingin membantah ya apa yang dikatakan oleh Bang Riza Patria dan Bang Maman bahwa melanggengnya Gibran ini adalah kemenangan anak muda. Bagi saya ini bukan kemenangan anak muda, tetapi justru ini adalah sebuah kemunduran bagi tradisi politik anak muda yang harusnya berbasis meritokrasi, Mbak. Jadi bagi saya ini merupakan titik terendah dalam demokrasi kita sejak era reformasi di mana hukum dan lembaga peradilan justru dijadikan alat transaksi politik yang pragmatis gitu loh. Bagaimana mungkin MK bisa offside mengambil wewenang mengubah peraturan yang sifatnya open legal policy gitu atau wewenang pembentuk undang-undang gitu. Jadi bagi saya baru pertama kali ini ya melihat apa yang disebut sebagai oligarki despotik gitu, mengotak-atik aturan pemilu hanya untuk kepentingan keluarga tertentu. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak. Kalau misalkan nanti Prabowo Gibran berhasil masuk putaran kedua, entah menang ataupun kalah, kemudian ada gugatan ke MK, ada sidang sengketa Pilpres, bagaimana kita bisa menjamin Mahkamah Konstitusi hari ini dapat independen dan berintegritas di tengah relasi keluarga dan ketidakpercayaan publik terhadap putusan MK kemarin begitu. Mungkin itu, Mbak. Excellent sekali ini pertanyaannya Rizky ini excellent sekali ini. Satu lagi Putu Bagus Padmanegara. Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Mohon maaf sudah tadi ada gangguan sinyal. Oke, saya ingin masuk. Nah, jadi di sini saya ingin menambahkan bahwasanya saya benar-benar malu. Saya malu sekali melihat bahwasanya hari ini partai-partai besar seperti adanya Demokrat, Gerindra, dan juga ada Golkar itu, yang memang pada akhirnya mengambil kader orang untuk dijadikan sebagai wapres itu. Ini kan hal-hal sangat memalukan ketika hari ini pada akhirnya partai-partai besar ini seharusnya kena sholat malu gitu. Ketika memang pada akhirnya tadi dikatakan oleh masa bahwasanya ya ini waktu buat anak muda, tapi apa yang salah adalah salah caranya gitu ketika diletak-atik seperti dikatakan oleh kawan saya gitu. Jadi saya ingin seperti itu pertanyaan itu. Di mana letak orat maru para pimpinan partai ketika hari ini memang menjadi seorang jadi catur dari pemimpin kekuasaan sekarang gitu. Simpel aja, Mbak. Apakah mereka punya ratu atau tidak gitu. Jadi saya rasa benar-benar malu seharusnya mereka sekarang sendiri. Baik, terima kasih Ketua BEM Udayana, Ibu Tubagus Padmanegara, dan tadi ada Koordinator Analisis dan Pergerakan BEM Udayana, Rizky Dimastio. Teman-teman Udayana ini bagus-bagus banget ya pernyataannya, ini mewakili suara anak muda bahwa silakan Bang Maman, ternyata apa yang Anda katakan tadi ini adalah bentuk kemunduran demokrasi. Mereka sangat malu sebagai anak muda karena ini adalah bagian dari oligarki despotik begitu ya, dengan mengubah cara bertata negara begitu. Jadi ini buat mereka ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Begini, yang ingin saya sampaikan, kemunduran demokrasi itu kalau kita menjalankan sebuah proses demokrasi tidak melalui proses aturan. Dalam hal ini, pengajuan gugatan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi adalah aturan ataupun tempat yang memang disiapkan untuk bagi mereka yang notabene anak-anak muda yang kebetulan di bawah 40 sudah pernah dipilih melalui proses election, itu juga mereka menuntut untuk diberikan hak. Maksud saya gini dulu ya, jadi kita luruskan, kalau ditanya ke saya, ini adalah proses demokrasi itu adalah prosesnya dan melalui proses mekanisme hukum yang ada. Dan itu sudah dijalankan oleh mereka-mereka yang merasa itu. Itu satu. Yang kedua, saya mengerti perasaan adik-adik saya ini semua, tapi saya meyakini dalam tempo 3 minggu ke depan, mereka akan timbul sebuah kesadaran kolektif. Apa kesadaran kolektif itu? Bahwa sekaranglah kesempatan zaman ini nggak bisa dilewati 2 kali. Artinya apa? Gibran terlepas dari kita suka ataupun tidak suka, dia hari ini akan menjadi simbol percepatan regenerasi. Saya tidak bilang hanya sekedar di panggung politik ya, di dunia profesionalisme yang lainnya. Narasinya akan berbeda nanti ke depan. Itu menurut Anda kita nanti akan lihat di kotak suara, apakah suara pemilih ataupun Gen Z sama seperti yang tadi Anda sampaikan. Kita waktunya nggak banyak, Bang Riza.
di mana urat malu para petinggi partai politik dengan cara-cara seperti tadi itu dipertanyakan oleh teman-teman mahasiswa? Ya saya terima kasih ya pendapat teman-teman mahasiswa yang kritis. Cuma kita juga harus rasional. Justru apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi sesuatu yang luar biasa. Itu breakthrough menurut saya, satu terobosan. Ketika si penggugat lebih mempermasalahkan umur, sekalipun di Amerika 30 tahun, di Australia 35 tahun, tapi justru MK memutuskan, meloloskan syarat karena yang bersangkutan atau siapapun warga negara telah terpilih melalui satu proses pemilihan langsung. Ini satu yang luar biasa. Jadi orang ini telah teruji, diterima oleh masyarakat. Jadi saya kira inilah keputusan MK yang luar biasa. Dan ini satu proses demokrasi yang luar biasa yang kita harus hormati, bukan satu kemunduran. Bahkan ini satu kemajuan. Baik, silakan. Bang Ciko menanggapi tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu hanya mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan tadi. Generasi Z ini mereka tidak suka diasosiasikan dengan orang tua. Mereka tidak suka nepotisme. Mereka tidak suka pengkatrolan. Mereka tidak suka aturan-aturan diubah untuk mengistimewakan bahkan Gen Z itu sendiri. Mereka ingin berjuang sendiri, berangkat dari zero to hero, ya kan? Mereka ingin menjadi success story. Jadi ini yang saya sesuai Jadi aja. Anda optimis ya bahwa paslon Anda nanti bisa meyakinkan para generasi milenial itu? Bahkan yang dikatakan Maman tadi, 3 minggu ke depan ya saya lihat Ganjar Mahfud akan lebih tinggi lagi. Oke, itu nanti kita tahu di kotak suara ini Mas Ciko, nggak sekarang. Silakan Bang Rey, waktu kita singkat saja. Aku nggak ada lagi, apa lagi ya? Nggak ada lagi, itu maksudnya menanggapi tadi keresahan teman-teman mahasiswa bahwa ternyata mereka mereka bertanyanya ke Maman sama Rija. Kalau kita kan enggak. Oh berarti nggak mau ngasih closing statement ya? Udahlah. Ya yang udah, penting gitu. anak muda maju, mandiri, kuat, ditempa oleh zaman. Dan kalau ini sedikit, kalau ada sebagian tidak menginginkan anak presiden, katakan gagal mencegah Pak Jokowi, ya paling tidak mari kita jaga pemilu kita berkualitas, tetap demokratis, supaya baik Pak Jokowi, Pak Menko Polhukam, ya itu yang paling penting. Terus satu lagi dari sisi elektoral, betul dengan kehadiran Mas Gibran itu yang terancam pastilah Mas Ganjar, yang untung pastilah Pak Prabowo di basis itu. Mas Anies adalah keuntungan, potensi keuntungan. Jadi itu secara elektoral. Mudah-mudahan berjalan sesuai ini koridor hukum kita, demokratis, berintegritas dan netral ini penyelenggaranya. Apapun yang terjadi ini udah terjadi begitu ya. Apa kemudian yang menjadi sentilan dari teman-teman komisi.co, teman-teman komika, nanti kita akan dengarkan sama-sama, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk diskusi kita malam hari ini, luar biasa. Serak ya, luar mana ya. Kita tuh baru minggu lalu Bang. Kita baru minggu lalu banget ngebahas tuh topiknya putusan MK ya Mbak Rifana ya. Putusan MK, kita ngejek semuanya, kita bercandain, kita ngeceng-cengin Gibran. Dan baru tadi malam kita dapat kabar Gibran dideklarasikan. Untuk Gibran Rakabuming, kami berdua mau minta maaf. Kalau ada salah-salah ngomong. Kenapa? Karena udah cawapres sekarang, takut-takut juga kita. Dan untuk ada Bang Ciko dari PDI nih. Kita sebenarnya pengen bilang ke Bang Ciko, harusnya dari PDI itu berterima kasih sama Mas Gibran. Karena semenjak ada Mas Gibran jadi bacawa presnya Prabowo, itu haters PDI jadi berkurang. Kenapa? Pindah jadi hatersnya Gibran. Semuanya. Semuanya dong. Sama tetap kader PDI. Tapi memang di sosial media itu sekarang itu yang berkembang. Banyak yang bilang gitu, narasinya adalah Gibran dipilih Prabowo, PDI kesel. Ini aku mewakili Bang Ciko, untuk netizen perlu kalian ketahuin. Gibran jadi cawapres, itu yang kesel bukan PDI aja. Ada Pak Erick Thohir juga, Noviva. Ya Bang ya. Benar ya? Banyak yang kesel ya, banyak kesel. Jadi bukan cuma PDI aja. Dan wajar orang-orang ini kesel. Karena kalau misalkan negara ini ibarat kantor ya, Mas Gibran itu ibaratnya anak magang. Baru seminggu magang tiba-tiba naik tuh.
Oh jadi Kartap. Jadi CEO. Enggak, cepet banget. Karena kinerjanya bagus tapi. Karena anak investor. Enggak, Oh jangan. iya. Ya. Minggu depan kita masih mau naik, jangan. Oke. Tapi kita tetap harus kasih kepercayaan sedikit lah. Apa Kita tuh? kasih kepercayaan karena kan Mas Gibran ini adalah perwakilan anak muda katanya. Kalau benar nanti Mas Gibran jadi wakil presiden, kita mengharapkan program-program anak muda. Contoh? Misalnya bansos, wah itu udah bukan lagi sembako. Tapi? Kuota internet. Wah enak itu, ntar tulisannya itu udah bagus kan. Nggak apa-apa lapar, yang penting update. Aman, udah enak gitu. Wah, tapi jujur, gue belum siap sih, Do. Maksudnya gini loh, kita sebagai anak muda, kita tahu kita sering nongkrong, kita sering beli kopi. Gue belum siap aja sih, dana APBN kita nanti dipakai buat beli kopi susu gula aren. Belum siap. Tapi kita kembalikan ke masyarakat aja. Kalau benar akhirnya ntar yang didaftarkan ke KPU adalah Mas Gibran, yang paling bingung itu adalah masyarakat, Pak. Masyarakat bingung, mau pilih Pak Ganjar ada dinasti PDI, mau pilih Prabowo ada dinasti Jokowi, mau pilih Anies bingung. Bingung kenapa? Kok berani nyapres nggak ada dinasti ya? Nama saya Aldo. Nama saya Duto. Terima kasih. Thank you banget teman-teman dari Komisi.co, Aldo dan juga Duto. Kayaknya agak-agak direm-rem dikit ya karena udah jadi baca wapres ya. Tapi ingat undang-undang ITE masih berlangsung 2 tahun lagi. Tenang, kalian masih aman dan belum tentu menang juga ya. Kita lihat di kotak suara nanti. Dan penampilan dari teman-teman Komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali. Ingat sekali lagi, meskipun pilihannya mungkin mengecewakan, tapi 3 pasangan calon capres dan juga cawapres ini akan berkontestasi di Pilpres 2024 dan jangan golput. Kita harus memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Dan kita akan ketemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Political Show. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you Mas. Salaman dulu.